Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari buku Penjelasan Mudah Kitab Al-Ajurumiyah. Kita masih membahas isim-isim yang mansub ya. Dan sekarang kita akan bahas isim mansub yang kelima ya. Setelah sebelumnya kita bahas maf'ul bi, kemudian ada maf'ul mutlaq atau di sini digunakan istilah masdar. Kemudian ada zarf zaman, zarf makan ya. Sekarang kita bahas isim mansub yang kelima yaitu hal. Ya, hal ini artinya keadaan, ya. Ibnu Ajurum rahimahullahu taala berkata babul hali, ya, bab tentang hal. Al-halu, hal, huwa, dia adalah alismul mansubu, isim mansub. Al-mufassiru, yang menafsirkan atau menjelaskan, lima, untuk apa-apa, in bahama, ya, in bahamatnya yang masih samar, minal hayati, dari keadaan-keadaan. Jadi hal adalah isim mansub yang menjelaskan keadaan yang masih belum jelas. Ya, istilahnya masih mubham, masih belum jelas. Nahwu qaulika, ya, seperti perkataanmu, jaa Zaidun rakiban. Jaa, telah datang, Zaidun, si Zaid, rakiban, dalam keadaan berkendaraan. Jaa fi'il, Zaidun fa'il, rakiban ini nama posisinya hal. Ya, dia menjelaskan keadaan si Zaid ketika datang, ya. Kemudian rakibtul farasa musrojan. Rakibtu, aku menaiki al-farasa, kuda itu, musrojan, dalam keadaan berpelana. Ya, rakibtu fi'il fa'il, al-farasa ini maf'ul bih, musrojan ini hal. Dia hal dari al-farasa, menjelaskan keadaan al-farasa. Ya, ketika aku naik, ya, keadaannya berpelana, ya, diberi pelana. Kemudian laki itu, aku berjumpa Abdullahi, si Abdullah, rakiban, dalam keadaan berkendaraan. Ya. Di situ laki itu fi'il fa'il, Abdullahi abda, maf'ul bih sekaligus mudhaf, Allahi lafzul jalalah mudhaf ilaih, rakiban ini hal dari Abdullah, ya, ketika aku berjumpa dengannya. Kemudian wala yakunu, dan tidaklah al-halu, hal itu, illa, melainkan nakiratan, berupa isim nakirah. Jadi hal itu berupa isim nakirah. Wala yakunu, dan tidaklah hal itu, maksudnya, dan tidaklah hal itu illa, melainkan ba'da tamamil kalami, setelah sempurnanya kalam, maksudnya berupa jumlah, sebelum hal itu berupa kalam atau jumlah mufidah. Wala yakunu sahibuha, dan tidaklah sahibuha ini sahibul halnya, pemilik halnya itu, ya, illa ma'rifatan, kecuali ma'rifah. Nanti kan kita bahas apa itu sahibul hal. Jadi di sini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya hal itu berupa isim nakirah, dan nanti sahibul halnya, pemilik halnya itu, dia ma'rifah. Ya, seperti contohnya di atas ya. Ja'a Zaidun rakiban, ja'a kan fi'il, Zaidun fa'il, rakiban hal. Nah, sahibul hal itu Zaidun. Ya, sahibul halnya adalah Zaidun. Maka di situ Zaidun kan ma'rifah, sahibul hal. Rakiban ini halnya. Ya, dia nakirah. Ya. Ini perkataan Ibnu Ajurum. Selanjutnya di sini saya beri penjelasan ya. Hal adalah isim mansub yang disebutkan dengan tujuan untuk menjelaskan keadaan sahibul hal. Ya, sedangkan sahibul hal adalah isim yang dijelaskan keadaannya. Misalnya pada contoh ja'a Zaidun rakiban, ya, di sini Zaidun sahibul halnya. Ya, rakibtul farasa musrajan, al-farasa sahibul halnya, laqitu Abdullahi rakiban, ya, abda di sini sahibul hal. Sedangkan rakiban pada ja'a Zaidun rakiban, rakiban ini hal, musrajan hal, kemudian laqitu Abdullahi rakiban ini halnya, gitu ya. Penjelasan ringkas tentang hal dan sahibul hal. Catatan yang pertama, hal terletak setelah kalimat sempurna. Ya, kita bisa lihat contoh di atas. Misalnya rakiban, sebelumnya kan ja'a Zaidun fi'il fa'il, udah sempurna dia. Kan gitu. Kemudian kedua, hal berupa isim nakirah, dan sahibul hal berupa isim ma'rifah. Ya, lihat contoh di atas. Kemudian hal
Hal dan sahibul hal harus sama dalam dua hal. Ya, pertama jenisnya harus sama ya, muzakkar muzakkar, muannas muannas. Kemudian jumlahnya juga harus sama. Mufrad mufrad, musanna musanna, jamak jamak. Ya, contoh misalnya shallar rajulu jalisan. Salat telah salat ar-rajulu, laki-laki itu jalisan dalam keadaan duduk. Shalla fi'il, ar-rajulu fa'il, jalisan ini halnya. Nah, ini hal dan sahibul hal sama-sama ma'rifah. Afwan, sama-sama ma'rifah. Sama-sama muzakkar dan dia mufrad. Nah, sekarang kalau misalnya kita ubah jadi musanna, shallar rajulani jalisaini jadinya. Ya, dua laki-laki itu salat sambil duduk. Ya. Di situ ar-rajulani sahibul halnya, maka jalisaini halnya juga harus musanna dua. Shallar rijalu jalisina, ya, para laki-laki itu salat ya sambil duduk. Rijalu ini sahibul halnya, jalisina ini halnya, sama-sama jamak. Ini muzakkar semua. Sekarang contoh yang mu'annas misalnya sholatil mar'atu jalisatan. Wanita itu sholat sambil duduk. Ya, di sini sholla asal katanya kan sholla, tapi ketika kita kasih ta'nis sakinah ya ketemu dua sukun, maka alifnya dihapus jadi sholat. Nah, tapi di sini karena bertemu sukun lagi maka kita baca kasroh jadinya sholatil mar'atu jalisatan. Nah, di sini hal dan sahibul hal sama-sama mufrad dan mu'annas. Kemudian kalau yang musanna, sholatil mar'atani jalisataini. Ya, dua wanita itu sholat sambil duduk. Sholatin nisa'u jalisatin. Ya, para wanita itu sholat sambil duduk. Ya, nah ini penjelasan umum tentang hal. Catatan yang pertama, hal sering dijumpai berupa pola isim fa'il. Ya, ini istilah dalam ilmu sharaf ya, isim fa'il. Jadi sekali lagi ya, sering saya ingatkan ya bagi antum yang belajar ilmu nahwu ya, dibarengi juga dengan belajar ilmu sharaf, karena nanti kaidah sharaf itu kepakai juga dalam kita menyusun kalimat. Jadi hal ini sering dijumpai berupa pola isim fa'il. Ya, misalnya syaribtul qahwata haratan, aku minum kopi itu haratan, dalam keadaan panas. Nih haratan nih isim fa'il nih dia. Nah, di sini hal untuk al-qahwata. Ya, syaribtu fi'il fa'il, al-qahwata maf'ul bih, haratan hal untuk maf'ul bih. Salamtu 'alal waladi mutabassiman. Aku memberi salam kepada anak laki-laki itu dalam keadaan dia itu tersenyum. Salamtu fi'il fa'il ala huruf jar al-waladi majrur bi harfil jar mutabassiman, ini hal dari al-waladi. Yang kedua, hal bisa lebih dari satu. Ya, misalnya yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki. Ya, hufatan, uratan, telanjang, ghurla, dan belum disunat. Ini semuanya hal hufatan, uratan, ghurla. Ya, tapi biasanya dalam prakteknya hal itu umumnya satu aja. Baik, yang ketiga, lafaz-lafaz berikut sering dijumpai berposisi sebagai hal. Ya, misalnya ma'an, bersama-sama, jami'an, semuanya, wahdahu, saja. Misalnya na'kulu ma'an, kami makan bersama-sama. Di sini ma'an hal. Ya, na'kulu ini fi'il sekaligus fa'il, ma'an hal. Nuhibbukum jami'an, kami mencintai kalian semua. Ya, di situ nuhibbukum fi'il fa'il maf'ul bih, kumnya maf'ul bih ya. Jami'an ini halnya. Kemudian na'budullaha wahdahu, kami beribadah kepada Allah saja. Na'budu fi'il fa'il, Allah lafzul jalalah maf'ul bih, wahda ini hal wahdanya ya, sekaligus mudhaf, hu mudhaf ilaih. Kemudian hal juga ya, hal bisa juga berupa jumlah, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'iliyah, dan juga syibul jumlah. Ini mungkin akan kita baca pada video berikutnya supaya nggak kepanjangan ya. Sementara ini dulu yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.